Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryani. Saya dari kelas 2A Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan celugam sebagai motif kain dari Lampung Barat yang semakin dikenal tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang dari pembahasan saya. Lampung memiliki 15 kabupaten, salah satunya yaitu adalah Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat sendiri menjadi salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Lampung. Semua objek wisata ada di Lampung Barat, mulai dari laut, danau, pegunungan, wisata alam, dan wisata petualangan ada di Lampung Barat. Inilah mengapa banyak turis-turis atau wisatawan lokal ataupun mancanegara yang datang ke Lampung Barat. Ada beberapa daya tarik wisata budaya yang terkenal dari Lampung Barat, yaitu ada Tari Sakura, beberapa tahun yang lalu pernah diadakan Festival Sakura dan diikuti oleh banyak hingga ribuan orang dan mendapatkan rekor muri. Kemudian yang selanjutnya ada musik gambus yang sekarang mulai untuk dikembangkan lagi tetapi sedikit terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya yaitu adalah nyambai. Tidak hanya itu, tetapi ada satu motif kain dari Lampung Barat yang dapat berpotensi menjadi salah satu daya tarik wisata budaya, yaitu motif kain celugam, yang mana motif ini selalu dipakai oleh masyarakat Lampung Barat dalam acara-acara adat. Yang selanjutnya yaitu adalah unsur budaya yang saya angkat, motif kain celugam. Motif kain celugam ini berbentuk potongan-potongan kain segitiga yang warnanya itu ada warna merah, orange, hitam, dan juga putih. Menyatu menjadi motif-motif unik dan juga antik. Motif kain ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bisa ada sampai sekarang karena diwariskan secara turun-temurun. Pada zaman dahulu, mulainya kain ini digunakan untuk menutupi kasur atau singgasana di kerajaan Skalabala. Memang pada zaman dahulu ada tingkatan kasur yang dipakai untuk raja-raja. Untuk motifnya sendiri, ada 5 motif kain celugam. Yang pertama yaitu adalah putut manggus, atau dalam bahasa Indonesianya itu bagian bawah buah manggis, bentuknya itu bunga. Atau biasa juga bisa dibaca pantat manggis. Nah, ini mewakili bentuk segitiga seperti bintang yang terdiri dari hitam, putih, merah, dan orange. Yang kedua yaitu adalah motif api pon. Nah, motif ini mempunyai gerigi yang biasanya dijadikan untuk pemanis dalam susunan celugam dengan sebutan bilah. Kemudian motif yang ketiga yaitu adalah cumcok. Sama dengan api pon, cumcok ini juga digunakan untuk bilah atau pemisah atau pembatas dari satu motif dengan motif yang lainnya. Kemudian ada motif kekeris. Nah, motif ini nih yang memasukkan semua warna dari celugam ini, yaitu dari warna merah, orange, hitam, dan juga putih. Kemudian motif yang terakhir yaitu adalah lalamban. Motif ini tidak ada penjelasan secara khusus, tapi merupakan motif yang paling banyak digunakan. Yang selanjutnya yaitu potensi daya tarik. Dapat dilihat bahwa motif kain celugam ini memiliki motif yang indah, menarik, beragam, dan juga unik.
Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa motif ini bisa menjadi daya tarik wisata bagi para wisatawan. Kemudian, motif kain ini juga merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang memang sudah diturunkan sejak ratusan tahun yang lalu. Motif kain ini juga bisa dikreasikan dan diaplikasikan pada barang-barang yang diinginkan, seperti baju, outer, kopiah, taplak meja, tempat tisu, dan lain-lainnya. Kemudian, karena motif kain ini unik, jadi tentu saja motif kain ini bisa bersaing di pasaran dengan motif-motif kain yang lainnya. Kalau untuk kelemahan dari motif kain ini, memang dari Lampung tidak hanya ada satu motif kain yang ada, yang sudah terkenal, contohnya seperti kain tapis. Jadi perlu usaha ekstra untuk menjadikan kain culgam ini bisa terkenal sama dengan tapis. Kemudian ada rencana pengembangan motif kain culgam ini. Untuk rencana pengembangan yang pertama, yaitu pengenalan dan pengembangan culgam Lampung Barat oleh Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat. Dengan cara diadakannya rumah-rumah produksi di bawah naungan pemerintah. Nah, ini akan sangat mempermudah untuk proses produksi dan pemasaran ke luar daerah. Yang kedua, yaitu mengkombinasikan motif culgam pada batik-batik anak sekolah, ASN, honorer, serta PNS dari pemerintah kabupaten. Dengan begitu, motif ini akan selalu dipakai setiap minggu di sekolah-sekolah maupun kantor pemerintahan. Pengembangan yang ketiga yaitu tetap digunakan pada acara-acara adat. Tujuannya agar tetap lestari dan tidak dilupakan. Kemudian yang keempat yaitu dikreasikan menjadi sarung, baju pria, baju wanita secara trendy, kemudian dipadukan dengan batik, busana muslimah, karpet atau ambal, taplak meja, dan juga kotak tisu. Dengan dikreasikan pada pakaian sehari-hari, tentu masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli dan memakainya. Kemudian yang kelima yaitu dijadikan souvenir dan kerajinan yang kekinian dan trendy, seperti diaplikasikan pada jam tangan, outer, tas, tote bag yang banyak digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang, seperti sepatu, dompet, dan kerudung. Karena pasar zaman sekarang ini bukan hanya dikuasai oleh orang-orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak muda. Kemudian memberikan modal usaha serta pelatihan bagi masyarakat untuk membuat kerajinan dari motif culgam ini. Nah, dengan begini semakin banyak SDM yang terampil dan akan semakin banyak rumah-rumah produksi pembuatan motif kain culgam. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memasarkan hasil produksi dari culgam ini. Dengan bimbingan dan bantuan langsung dari pemerintah. Karena mahasiswa pasti sangat membutuhkan usaha-usaha seperti ini untuk mengisi waktu luang, menambah pemasukan, dan tentu juga mahasiswa memiliki jangkauan yang lebih luas dan ide-ide kreatif untuk pemasaran dari produksi culgam ini. Kemudian ditampilkan pada acara-acara pameran, pada acara peringatan Hari Batik Nasional. Dengan cara pemerintah memberikan kain dengan motif culgam bagi siswa sekolah dan mahasiswa dari Lampung Barat, serta memberikan uang biaya menjahit agar mereka bisa mendesain baju sesuai dengan keinginan dan dipakai pada Hari Batik. Pemerintah juga bisa mewajibkan siswa dan mahasiswa untuk mengunggah foto di media sosial seperti Instagram dan juga Twitter, dan dengan memakai tagar culgam lambar keren.
Itu juga bisa menjadi salah satu solusi dan harapannya bisa diunggah atau di-repost oleh akun-akun dengan pengikut yang lebih banyak agar kegiatan ini tuh bisa dilihat oleh banyak orang dan kegiatan ini bisa terjadwal setiap tahun sekali itu ada. Kemudian motif ini dapat digambarkan pada dinding-dinding sisi jalan atau tembok pinggir jalan, juga pada tempat-tempat wisata di Lampung Barat. Memang kegiatan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, tapi masih perlu adanya perawatan dan pembenahan agar semakin menarik pengunjung atau wisatawan yang melintasi lokasi-lokasi ini. Kemudian juga yang terakhir yaitu diadakan event wajib setiap beberapa bulan sekali yang mengangkat tentang culgam dan hasil budaya lainnya dari Lampung Barat dengan menampilkan hasil kreasi-kreasi dari para seniman, pengrajin, serta juga dari masyarakat dengan menampilkan demo kerajinan, talk show, lomba fashion show, dan juga mewajibkan peserta memakai pakaian dengan motif culgam. Tentu sebelum acara ini digelar juga harus ada promosi yang sungguh-sungguh agar dapat menarik wisatawan secara luas dan bisa menghadiri event ini agar eventnya juga bisa berjalan lancar, sukses, dan juga mendapatkan hasil yang memang diharapkan dan diinginkan. Yang selanjutnya, atau bisa disebut juga terakhir, penutup, Culgam dapat menjadi salah satu daya tarik wisata sebagai jati diri dari Lampung Barat, serta menjadi kebanggaan dari Lampung Barat. Bukan hanya akan dipakai oleh masyarakat Lampung, tapi juga bisa dipakai oleh semua orang, bahkan secara internasional, seperti pada ajang-ajang pemilihan Miss yang ada di luar negeri. Bukan sebuah kemustahilan untuk menjadikan Culgam ini sebagai motif yang nantinya akan menjadi motif yang sangat digemari oleh semua kalangan dan juga wisatawan. Semoga semua upaya yang sudah dilakukan dan yang sedang direncanakan akan membuahkan hasil yang tentunya hasil yang diharapkan yaitu hasil yang memuaskan. Semoga motif kain ini dapat lebih dikenal dan dilestarikan hingga menjadi salah satu warisan budaya yang tetap terjaga dan bisa menjadi kebanggaan dari masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.